Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved student. How are you today? I hope all of you still in good condition with your family and stay close to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is the most gracious, the most merciful. Okay, my beloved student, welcome to English class. Yes, and then let's start our activities today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my beloved student. Before we start our lesson, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student. Yes, this is tables of content, so I'd like to give you information about our tables of content. The first is lesson title, the second is learning objectives, the third is human character, and the last is individual assignment. Okay, my beloved student, that was the tables of content. So let's move to the next slide. Yeah. Okay, my beloved student, today we are going to learn about definition of character, pengertian sifat, and human character, sifat manusia. Ya, oke. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dari sifat atau karakter, kemudian sifat manusia, sifat yang dimiliki manusia. Ya, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas mengenai sifat dan ciri fisik hewan. Jadi anak-anakku sekalian tentunya sudah paham dan bisa membedakan mengenai antara sifat dan ciri fisik. Jadi sifat itu ada beberapa kategori yang termasuk dengan sifat. Yang pertama itu sifat itu sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Ya, sesuatu yang abstrak. Kemudian yang kedua itu sesuatu yang berhubungan dengan warna. Ya, semua yang berhubungan dengan warna itu kategori sifat. Kemudian yang ketiga semua yang berhubungan dengan umur, misalnya tua, muda, ya, lama, baru, ya, semua yang berhubungan dengan umur itu juga dinamakan sifat. Yang keempat, semua yang berhubungan dengan ukuran, besar, kecil, ngungil, ya, itu semua masuk dalam kategori sifat. Kemudian ada lagi semua yang berhubungan dengan bentuk, misalnya bentuk bundar, segi empat, panjang, bulat, segitiga, semua yang berhubungan dengan bentuk atau oval, bentuknya oval, ya, atau lebar,
itu lebar itu masuk di ukuran ya. Semua yang berhubungan dengan bentuk-bentuk juga termasuk dalam kategori sifat. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya nak, yang termasuk dengan sifat itu banyak dan luas. Terus ada juga bisa juga sesuatu hal yang konkret itu juga bisa termasuk dalam kategori sifat. Dan nama-nama negara dan semua nama yang dimulai dari huruf kapital itu juga masuk kategori sifat. Iya, seperti itu. Ya, oke. Kemudian ciri fisik. Ciri fisik itu sifat pembawaan yang bisa dilihat oleh panca indera, yang bisa dilihat langsung oleh panca indera dan berhubungan dengan berhubungan dengan anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu ciri fisik. Ya, seperti itu ya nak. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ini yang pertama adalah definition of character, pengertian sifat. Kemudian yang kedua human character, sifat manusia. So we still in chapter 5 and the title is It is a Beautiful Day. Okay, my beloved student, for more detailed information, let's check it out. Ya, anak-anakku sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis dalam mendeskripsikan sifat manusia. Kemudian peserta didik dapat menyusun komunikasi lisan dan tulis dalam mendeskripsikan sifat manusia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain dalam mendeskripsikan sifat yang dimiliki manusia. Ya, oke, kita masuk ke materi intinya. And this is definition of character, pengertian sifat. Jadi pengertian karakter ya atau sifat. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin character yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Nah, itu semua yang termasuk dengan karakter. Ini karakter atau sifat. Nah, ini sumbernya dapat dari https www.dosenpendidikan.co.id. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita membaca, mendengarkan, menyimak pengertian dari karakter atau pengertian sifat, sekarang kita masuk ke slide berikutnya lagi ya. Ini human character, sifat manusia. Jadi coba anak-anakku sekalian, please open your book in page 117. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 117. Bisa juga buka aplikasi kalian yang sudah kalian download, buku bahasa Inggris kelas 7 yang telah kalian download. Silakan dibuka halaman 117. Nah, ini di sini nampak dua percakapan dalam situasi yang berbeda. Kita baca dulu ya sama-sama. Look, Edo is very helpful. Look, Edo is very helpful. Lihatlah, Edo suka menolong atau membantu. Dia sangat suka ya, very sangat. Helpful, suka menolong, suka membantu. Perhatikan nih, ini Edo nih yang lagi bawa buku. Dia sedang membantu gurunya mengangkat buku atau membawa buku.
Jadi di sini very helpful, sangat suka menolong. Kemudian temannya yang sebelahnya ini menjawab, memberi komen ya. Yes, he is. Iya, betul. He is helpful and kind. He is helpful and kind. Iya, betul. Dia suka menolong dan baik hati. Jadi helpful itu suka menolong, kind, baik hati. Nah, ini semua karakter atau sifat yang dimiliki oleh manusia. Ya, helpful and kind. Ini contoh ya, contoh sifat. Kemudian kita ke percakapan kedua. Ini situasi yang berbeda lagi. Kita baca ya. Look, Lina is very happy. Look, Lina is very happy. Lihatlah, Lina sangat bahagia. Happy, happy, bahagia. You are right, kamu benar. Ini teman yang di belakang nih yang saling bercakap ya. You are right, kamu benar. She never looks sad. She never looks sad. Dia tidak pernah terlihat sedih. She never looks sad. Dia tidak pernah terlihat sedih. Nah, anak-anakku sekalian, ya, nah ini ada seorang anak yang selalu bahagia karena dia melihat apa nih, ada ikan hias peliharaannya yang jadi yang membuat dia, anak ini, bahagia. Nah, happy, kata happy sama dengan sifat manusia atau human character, happy. Kemudian ada kata sad, sedih. Never look sad, tidak pernah terlihat sedih. Kata sedih juga ini sifat ya nak. Sad, sedih, sifat. Jadi ada berapa kata sifat yang kalian temukan di percakapan pada gambar pertama dan gambar kedua? Iya. Oke, silahkan tentukan dari sekarang. Nah, sekarang kita lihat anak-anakku sekalian. Ya, di sini ada kata helpful. Helpful, suka menolong. Itu helpful merupakan sifat. Kind, baik hati. Happy, bahagia. Sad ya, di sini ada kata sad, itu sedih. Nah, semua ini yang di atas contoh-contoh dari karakter atau sifat yang dimiliki oleh manusia. Ya, seperti itu ya nak. Kemudian kita beralih nih, kita masuk lagi ke human character. Di sini memang membagi dua kategori dalam mendeskripsikan sifat manusia. Karena sifat manusia itu terbagi dua juga ya kategorinya. Ada sifatnya yang buruk, ada sifat yang baik. Ada sifat yang jelek, ada sifat yang terpuji, yang terhormat ya. Coba kita lihat gambar. Ini ada dua gambar dalam situasi yang jauh berbeda. Yang pertama apa gambarnya? Seorang anak sedang belajar. Jadi kita baca dulu kalimatnya ya. Ini contohnya agar kalian lebih jelas lagi. Siti is diligent. Siti is diligent. Sorry, ini bukan dia ya, tapi Siti rajin. Siti rajin, ini di kata dia, sorry, ganti dengan kata Siti. Siti rajin. Nah, ini kita fokus di rajin atau bahasa Inggrisnya diligent. Diligent ini artinya rajin. Dia termasuk sifat yang terpuji, sifat yang baik. Jadi cara mendeskripsikannya ini dia masuk kategori praise ya. Kita memuji sifatnya Siti karena rajin atau diligent, memuji. Sekarang ya, lihat gambar kedua. Ini sedang apa nih? Nah, sampai berdarah-darah gitu. Wah, nah ini dua orang anak. Nah, kita baca ya. They are naughty. They are naughty. Mereka nakal.
mereka nakal. Naughty, perhatikan naughty yang mem garis bawahi artinya nakal. Nakal juga ini anak termasuk dengan sifat, ya, sifat manusia. Naughty, sifat nakal. Nah, jadi namun kata berbeda dengan diligent, rajin, berbeda dengan di atas ya. Nakal ini termasuk sifat yang apa? Iya, benar sekali. Termasuk sifat yang tidak terpuji atau sifat yang buruk. Nah, jadi kita mendeskripsikannya dengan mengkritik aja. Criticize nih, di sini criticize atau mengkritik. Di atas tadi kita memuji karena sifat yang dimiliki oleh anak yang gambar pertama ini baik, terpuji. Jadi kita memuji sifatnya. Praise. Kemudian yang gambar kedua ini sifatnya tidak terpuji, kebalikannya. Dia sangat buruk. Mereka sifatnya buruk, jelek. Jadi kita mengkritik. Ya, jadi begitu ya, Nak. Perbedaannya. Cara mendeskripsikan sifat manusia itu ada dua. Yang pertama dengan mendeskripsikannya dengan cara memuji, kemudian mendeskripsikannya dengan cara mengkritik. Kalau memuji itu berarti sifatnya baik, benar atau terhormat, terpuji. Ini kalau kita memuji sifat seseorang. Jadi, wah, nilai kamu bagus. Nah, itu kita memuji. Wah, ruangan ini bersih. Wah, kamu sangat baik hati. Wah, kamu suka menolong. Nah, itu semua sifat yang terpuji. Jadi kita mendeskripsikannya dengan cara memujinya, ya. Nah, sekarang kebalikannya. Wah, anak itu suka berkelahi, anak itu suka marah, anak itu suka mencuri. Dan semua sifat-sifat yang barusan Mem sebutkan tadi itu sifat yang tidak terpuji atau sifat buruk. Jadi cara mendeskripsikannya ya, Nak, dengan cara mengkritik. Tidak mungkin kita sifat buruk kita memuji, tak mungkin ya. Jadi kalau sifat yang buruk-buruk itu kita pasti mengkritik. Wah, anak itu bandel banget. Nah, jadi kita tidak memuji, kita mengkritik. Seperti itu ya, Nak, cara mendeskripsikan sifat yang dimiliki oleh manusia. Jadi cara memuji dengan cara mengkritik. Memuji itu sesuatu yang baik-baik, yang terpuji, sifat yang baik. Kemudian mengkritik itu sifat-sifat yang tidak terpuji atau sifat-sifat yang buruk. Begitu perbedaannya ya, Nak. Oke, my beloved student. Ya, semoga kalian semua paham ya, Nak, penjelasan dari Mem. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini gampang banget. Ya, kita sudah masuk ke tugas individu pertama atau individual assignment 1. Individual assignment 1 for your knowledge assessment. Jadi tugas individu pertama untuk penilaian pengetahuan kalian. Apa tugasnya? Kita baca ya. Write the characteristic of these people below. Tulislah sifat orang di bawah ini. Nah, ini sifatnya. Gambar pertama apa sifatnya? Ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris seperti ini. Memberikan contoh tadi. Kita kembali dulu. Nah, seperti ini dalam bahasa Inggris ya, kemudian diartikan. Ya, ini dalam bahasa Inggris dulu, kemudian diartikan. Ya, seperti itu. Kemudian berikan kata kategori apa dia termasuk dengan memuji atau termasuk mengkritik. Ya, tugasnya seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ini gambarnya, silakan dikerja seperti contoh yang tadi ya Mem sudah buat. Nah, ini gambar pertama, bagaimana keadaan anaknya, sifatnya. Kedua, gambar kedua, ya ini gambar sedang apa tuh. Ya, silakan ditentukan ya, dideskripsikan. Kemudian yang ketiga nih, anaknya sedang apa nih? Nah, malas kali ya, atau gimana? Nah, silakan dibuat dalam kalimat. Kemudian dijelaskan apakah dia memuji, masuk kategori memuji atau masuk kategori mengkritik. Ini yang keempat, gambar keempat ini sedang apa nih? Nah, silakan dijelaskan dalam bentuk kalimat. Tentunya dalam bahasa Inggris ya, Nak, dan bahasa Indonesia juga.
Ya, seperti dengan contoh yang membuat tadi, seperti ini cara membuatnya. Nih, seperti ini caranya ya. Oke, seperti itu. Ya, oke anak-anakku sekalian. Nah, kemudian tugas keduanya, nak. Tugas kedua ini itu silakan dibaca ya. Ini dibaca, direkam suaranya sambil membacakan kalimat yang sudah kalian buat. Ya, jadi dibaca. Jadi baca kalimat yang sudah kalian buat, kemudian direkam suaranya. Ya, oke anak-anakku sekalian, semoga kalian paham ya. Okay, before we close our lesson today, I would like to give you words of wisdom. The only failure is not to try. Satu-satunya kegagalan ialah tidak pernah mencoba. Jadi anak-anakku sekalian jangan sampai tidak pernah mencoba, karena kita tidak akan tahu sampai di mana kemampuan kita bila kita tidak pernah mencoba. Oke. Yes, before we close our lesson today, let's say our closing prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.